mempelajari tentang luas segi 4 ya, nanti juga mencari luas secara analitik ya. Nah, udah tahu semua segi 4 ya. Segi 4 ini atau bujur sangkar namanya ya. Itu keempat sisinya sama ya. Jadi satuan luas sebuah bidang dinyatakan dengan banyaknya square atau apa ya, persegi gitu ya, yang dapat menutupi seluruh permukaan bidang. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini kita lihat misalnya di sini 1 cm, di sini 1 cm ya. Square unitnya yaitu sebuah bujur sangkar yang mempunyai panjang sisi satu satuan. Ini digunakan sebagai dasar atau basis satuan luas ya. Nah, ini nanti dapat ditempati dengan 4 unit seperti ini ya. Kalau kita susun seperti ini kayak seperti kita menyusun lantai gitu ya. Nah, ini 4 ya. Nah, ini artinya 4 ya. Ini satu 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 satu. Jadi dia banyaknya karena bidangnya ada 4, sedangkan satu bidang ini dia luasnya satu satuan sentimeter persegi, maka dia akan menjadi 4 sentimeter persegi. Nah, terus yang ini ada beberapa juga yang ini salah ini ya. Coba perhatikan, lihat, kita perhatikan di sini ada yang keliru di sini. Bidang ini katanya ini memiliki panjang sebanyak 6 unit. Benar nggak 6 unit? Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Dan lebar sebanyak 4 unit. Nah, lebarnya yang keliru di sini. Lebarnya harusnya berapa nih? 1, 2, 3. Harusnya 3 ya. Lebarnya harusnya 3. Jadi luas bidangnya adalah 6 kali 4. Nah, kalau 6 kali 4, di sini harus ditambah lagi gambarnya. Ya. Ini tolong diralat ya. Ini ditambah lagi satu lagi. Satu baris lagi. Bisa diralat di sini, di gambarnya bisa, atau diralat di tulisan ini. Jadi di sini hasilnya bukan 4 tapi 3 ya. Jadi 6 dikali 3 18. Atau kalau misalnya ininya mau tetap dipertahankan seperti ini, hitungannya gambarnya harus ditambah ya. Nah, untuk luas persegi panjang itu udah tahu kita ya, panjang kali lebar. Nah, sedangkan untuk jajaran ganjang di sini untuk luasnya itu AB. AB itu apa sini? AB dikali DE ya. Nih, AB dikali DE. Atau bisa juga pakai sudut ya. AD dikali AB dikali sin sudut A. Nah, kalau trapesium itu adalah suatu bangunan yang mempunyai dua sisi yang sejajar nih ya. Nah, jadi caranya nih setengah DE dikali AB ditambah CD ya. Ini AB ditambah CD ya, atau kalau dilihat di sini DE dikali MN ya. DE DE dikali MN. Nah, di sini yang ditekankan di sini dan termasuk juga tugasnya nanti pendekatan analitis, jadi mencari luas bangunan berdasarkan eh, pendekatan analistisnya. Jadi dilihat bangunan itu nanti dipecah-pecah ya menjadi beberapa bentuk bangunan. Contohnya di sini untuk mencari luas segitiga ya. Luas segitiga diperoleh dengan analitis, caranya dilihat dibentuk atau dilihat di sini segitiganya diletakkan dalam atau digambarkan dalam koordinat kartesius namanya. Jadi kita letakkan titik A sesuai dengan ininya ya, dengan bidangnya. A misalnya berapa, XA dikurang YA, ini ada titik sekian, koma sekian, B-nya juga sekian. Nah, ini nanti ketiga titik ini kita hubungkan sehingga terbentuk menjadi segitiga. Nah, dari sini kita akan mencari luas segitiga ABC-nya. Nah, luas segitiga ABC kalau kita lihat di sini, ini titik-titik ini ya. Garis putus-putus ini adalah titik atau garis bantunya. Jadi luas trapesium, kita lihat trapesiumnya ABDE ya. ABDE, mana ABDE? ABDE. Nah, ini trapesiumnya ini ya. Nah, ini ditambah trapesium yang mana lagi? AEFC. AEFC. Nah, ini ya. Nih. Terus, tapi kan tadi bentuknya kayak gitu ya. Jadi harus dikurang dia. Dikurang dengan trapesium yang di bawah ini. BD nih.
BD, FC. Nah, ini jadi tadinya kan trapesiumnya ini ya harus dikurang. Nah, terus kita pecah-pecah seperti ini, dipecah ya. Nih. Ini kalau dipecah seperti ini. Trapesium ABDE tadi seperti ini bentuknya. Nah, kita tahu luasnya setengah DE dikali AE tambah DB ya. Nah, kalau dimasukkan titiknya ini titiknya. Nanti dicek lagi titiknya ya. Ini. Terus untuk trapesium satunya lagi kita pecah lagi sepertinya ini. Terus kita masukkan titiknya. Nanti di sini ada titiknya. Ini tadi kan ada titiknya. Ya. Masukkan titiknya. Terus ini untuk trapesiumnya. Nah, ketiga trapesium ini kita gabungkan berdasarkan rumus tadi ya. Tadi kan rumusnya setengah dikali ini ya. Nih. Luas yang pertama ditambah luas yang kedua ini dikurang luas yang ketiga atau kita keluarkan setengahnya di sini kita keluarkan ya, kita faktorkan sehingga jadi yang ini. Jadi terserah nanti mau pakai rumus yang atas ini atau rumus yang bawah sama aja. Nah, untuk segi empatnya juga sama ya. Kalau dibuat menjadi pendekatan analitis kayak gini dia. Jadi kita lihat dari trapesiumnya. Jadi luas segi empatnya, jadi titik-titiknya letakkan dalam bentuk segi empat. Segi empatnya, pokoknya yang disebut dengan segi empat di sini ada empat ya, ada empat sisi. Ya, mungkin dia sama. Ini sepertinya jajaran genjang, tapi tidak harus berbentuk jajaran genjang ya. Yang penting sisinya ada empat. Ini luasnya, luas trapesium ABEF ya. Mana ABEF? Ini A, B, EF ini ya. Nah, ini trapesium ini. Nah, tentunya ada sisa ini nanti ya. Ditambah luas trapesium BCHE. Cek ya. B, C, H, E. Nah, nih. Terus dikurang. Nah, dikurang yang mana? Dikurang yang tadi. Tadi kan lebih nih, ya. Dikurang trapesium DCHG. Hmm. D, C, H, G. Nah, ini. Ini karena lebih. Kita kan mencari yang ini ya. Terus dikurang lagi trapesium ADGF. Ya. A, A, D, G, F. Nah, ini. Tuh. Tadinya kan ini semuanya. Sehingga nanti kalau kita cari luasnya, maka dia ini kalau dipecah-pecah gambar seperti tadi ya, tambahkan tadi luas satu, luas dua, dikurang luas yang ketiga, dikurang balok kubus. Ini bisa dibaca untuk balok yang kubus ya. Karena materinya untuk hari ini sampai di sini saja gitu ya. Nah, untuk ini untuk materi selanjutnya, namun demikian bisa dibaca-baca di rumah gitu ya. Karena hari ini saya fokus untuk memberikan tugas ya. Ini kenapa tidak betul ini? Setengah dan adalah setengah ini dikurang ya. Untuk rangkuman ini kenapa ditulis tidak betul di sini? Ada kalau rangkuman di sini kurang ya. Kenapa tidak betul di sini? Ini catatan saya tidak betul itu karena dia kurang ini. Ini kan ada XA, YB, terus XC, YB ini ya. Terus X ini ya. Segi 4 berarti kurang satu ya. Kurang satu berarti dia harus dikurang satu lagi. Dikurang SD ya. Ini kan ada SD. Nah, ini untuk rangkumannya nih kurang satu. Makanya di sini dikatakan tidak betul. Ini catatan saya saja supaya saya ingat gitu ya. Yang ini. Harusnya di sini ada satu lagi dikurang ini. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Kalau tidak ada ya, saya akan memberikan tugas. Nah, tugasnya ini beda. Kalau kemarin tugasnya dikumpul di e-learning atau online, sekarang tugasnya dikumpul atau dikerjakan di kertas gitu ya, di kertas dan
pada saat kuliah nanti kita hari Senin kuliahnya offline ya kalau nggak salah ya. Offline nggak? Offline ya. Nah, itu kumpul hari Senin nanti. Nah, untuk tugasnya bisa saya bagi di sini. Kita perhatikan tugasnya apa. Tugasnya ini, bentar ya, share. Nah, ini tugas geometrinya. Udah kelihatan? Ya. Nah, di sini tugasnya pada segitiga ABC, ya, diketahui panjang sisi A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, ya. Nah, pertanyaan pertama, sketsa gambar segitiga ABC tersebut. Yang kedua, tentukan cos B dan sudut B. Yang ketiga, tentukan luas segitiga ABC menggunakan rumus Heron. Yang keempat atau D, tentukan jari-jari lingkaran dalam serta sketsa gambarnya. Kemarin sudah ada ya, sketsa aja, jadi nggak harus misalnya kalau sisinya kita tulis misalnya 50 nggak buat, tapi di sketsa saja ya. Tentukan jari-jari lingkaran luar serta gambarnya. Ini ada di materi kita yang pertama. Nah, tadi kan pertanyaan pertama tadi tentukan cos B ya. Nah, jadi nanti seperti ini buatnya ABC. Nah, ini A nanti ditulis A sama dengan berapa gitu sketsanya ya, sketsanya. A-nya sama dengan berapa, B-nya berapa, C-nya berapa nih. Nah, untuk mencari nilai cos B di sini ya, dari sini. Nah, dari sini nanti dibuat ya. B-nya kan nanti ada nilai. Misalnya ya, B-nya itu 5 kuadrat sama dengan A-nya misalnya 4 kuadrat. C-nya misalnya 3 kuadrat, misal ya, dikurang 2 kali apa tadi? 4 kali 3 gitu ya. Nah, cos B, nanti cos B-nya dapat dengan cara apa aljabar biasa yang katanya dipindah ke kiri, dipindah ke kanan gitu ya. Nanti dapat cos B. Nah, untuk mencari B-nya gimana? Sudutnya. Untuk mencari B-nya gimana? Ada tahu? Untuk mencari B. Bisa? Pakai apa? Diapain? Untuk mencari B-nya. Bentar ya. Saya cari. Kita ini dulu ya. Gimana untuk mencari B-nya? Dari satu. Nah, dari sini kan mana nih penanya? Mana tuh kira-kira cos B-nya? Berarti kita pindahkan ke ruas kiri ya, 2AB-nya. Benar nggak? 2AB-nya, 2AB cos 2A C ya, 2AC terus cos B. Ini kan ada di kiri ya. Cos B. Ini jelek sekali tulisannya. Cos B ya. Nah, sama dengan berarti ini kalau ini pindahkan ke kiri berarti ini A kuadrat ya enggak? A kuadrat apa? Nah,
A kuadrat, nanti A kuadrat, ini 2AC-nya dipindah ke kiri ya. Berarti untuk mencari 2AC, berarti sisanya A kuadrat sebelah kanan ya. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat, benar. Nanti untuk cos B-nya berarti cos B sama dengan yang tadi. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2A, 2AC. Nah, nanti udah dapet nih nilai cos cos B-nya, misalnya kalau kita masukkan nilainya, nih cos B ya, cos B. Nah, cos B-nya sama dengan misalnya, nanti ada nilai kan, sama dengan misalnya katakanlah 0, sekian gitu ya, misalnya 0,5. Nah, untuk mencari B-nya, sudut B ya, sudut B. Jadi sudut B-nya, sudut B, berarti sama dengan apa? Inverse dari cos. Jadi dipencet di kalkulatornya, inverse dari apa? Cos dari ini sudah nih 0,5. Nah, itu dapatnya. Jadi inverse. Jadi cari cos berapa yang nilainya 0,5 kayak gitu. Ya, dipencet di kalkulatornya. Nah, itu paham. Pelajarin lagi ya. Jadi pertama caranya cari dulu ini cos B-nya, dipindah ruas dan sebagainya gitu ya. Nah, terus dapat cos B. Nah, nanti untuk mencari sudut B-nya atau mencari B-nya itu di hasilnya tadi kita cari inverse-nya. Kayak gitu ya. Itu untuk soal yang pertama. Terus untuk soal yang kedua, apa tadi soal yang kedua? Nah, yang kedua, tentukan luas segitiga menggunakan rumus Heron. Kemarin sudah ada rumus Heron ya. Rumus Heron yang pakai L apa itu ya. Terus yang ketiga, tentukan jari-jari lingkaran dalam serta sketsa gambarnya. Udah kemarin nih. Cari luas segitiga. Nah, ini gunakan rumus Heronnya ini. Jadi mencari luasnya nanti pakai ini. S dikurang A. Untuk mencari S-nya ini. A ditambah B tambah C ya. Oh ya, yang tadi lupa ya. Jangan lupa nanti kemarin sudah saya jelaskan untuk menentukan ininya kayak gini ya. Kalau di sini A, berarti nanti sisi A atau panjang dari sisi A-nya ada di sini, di depan sudut A. Untuk B-nya depan sudut B, ya. Untuk panjang sisi C-nya depan sudut C. Itu cara meletakkannya. Terus dari yang rumus Heron sudah luas. Terus untuk mencari jari-jari lingkaran dalam. Nah, ini nanti sketsa gambarnya ya. Di sketsa itu artinya digambar ini aja, dimisalkan aja di sketsa nanti lingkarannya di dalam. A-nya tadi berapa di sini, dikasih angkanya. Eh, ini salah, ini harusnya B ya, bukan D. Ini harusnya B. B-nya berarti nanti di sini berapa nilainya. Terus untuk C-nya di sini. Nah, gunakan R-nya itu untuk lingkaran dalamnya. Untuk lingkaran luarnya nanti sketsanya gambarnya seperti ini. Ya, ini benar nggak ini? Eh, ya. A, B, C, B-nya benar, A-nya benar, di sini C ya. Nggak perlu pakai D ini, nggak perlu juga, nggak apa-apa ya. Terus, tutup. Tugas. Untuk soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini diketahui segitiga ABC dengan titik-titik. Ini ada titik, kelihatan ya? Diketahui segitiga ABC dengan titik A, nanti ini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, seperti gambar berikut. Nanti dibuat gambarnya ya. Tentukan luas segitiga ABC tersebut secara analitiknya. Nanti dibuat gambarnya seperti ini ya. Tadi ada.
Nah, ini ya. Jadi titik A-nya berapa nanti ya, B-nya berapa, C-nya seperti pada gambar berikut. Nah, gambarnya itu disesuaikan dengan titiknya ya. Berapa koma berapa gitu ya, berapa koma berapa. Jadi nggak harus seperti ini gambarnya. Mungkin gambarnya segitiganya bentuknya kayak lancipnya mungkin di mana gitu ya, tergantung dengan apa yang kita pilih titiknya. Nah, setelah gambar berikut, nanti untuk menentukan segitiga secara analitiknya, eh, caranya seperti ini nih. Jadi dipecah satu-satu kayak gini, dikasih pengantar kayak gini, terus nah dipecah-pecah seperti ini. Nah ini secara analitik, ya. Tuliskan rumusnya, masukkan angkanya, tuliskan rumusnya, masukkan angkanya, kayak gitu. Itu yang dimaksud secara analitik. Eh, terus, nah tadi jelas ininya, tugasnya, nggak jelas ya. Nah, mungkin bingung ya, ini ada penjelasannya. Untuk soalnya, ini kan nggak ada soalnya ya. Nah, tadi ada soalnya. Ini kan udah sering ya kuliah dengan saya, udah pernah kan? Ada Ira Aziza. Oh, belum ya? Semester 5 udah ya? Nah, nih. Ini kan masih titik-titik ya. Nih. Ini ada ketentuan khususnya. Jadi baca ketentuan khusus sebagai pedomannya di sini. Apa sama seperti kemarin ya. Yang lain-lainnya pakai kertas, bukan kertas. Pakai tinta hitam dan sebagainya sama. Ada lagi nih tambahannya. Kalau kemarin kita kerjakan di kertasnya sebarang terserah gitu ya, tapi di sini kerjakan di kertas folio karena mau dikumpul. Kalau kertasnya beda-beda nanti susah menyusunnya ya. Jadi ini yang pertama kerjakan di kertas folio ya. Yang kedua, ini kan angka pada soal tidak boleh sama dengan teman ya. Jadi jangan sama dengan teman baik sengaja maupun kebetulan. Nggak boleh juga sama dengan yang ada di contoh dalam catatan atau materi. Terus ngambil dari buku maupun dari internet nanti sama ya. Terus sama dengan teman maksudnya. Nah, tanda titik-titik ini ya, tanda titik-titik pada soal ini kan ada titik-titik pada soal, langsung dituliskan angkanya. Jadi langsung ditulis ini di soalnya nanti tulis ini. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A misalnya sama dengan 50 42 cm, B misalnya 32 cm, C-nya misalnya 11 cm gitu. Nah, nanti A, saya segambar segitiga tersebut langsung jawab gitu. B, tentukan cos B dan sudut B. Jawab, terus tentukan luas segi gitu ya. Nah, ini juga diketahui segitiga api dengan titik A-nya berapa, misalnya 2, min 3, B-nya misalnya 3, berapa. Nah, itu seperti gambar berikut. Nanti langsung digambarkan seperti di materinya. Nah, ya, di materinya langsung digambarkan. Nah, seperti gambar berikut. Jadi ada gambarnya, nanti ada gambarnya. Tentukan luas segitiga ABC secara analitik. Nah, analitik seperti saya katakan tadi, jadi dipecah-pecah gambarnya, dikerjakan menurut kaidah trapesiumnya. Tuh. Nah, ini lagi ketentuan tanda titik langsung ditulis angkanya ya. Pada sisi segitiga menggunakan angka 2 digit. Jadi di sini angkanya 2 digit ya. 2 digit atau 2 angka berarti dimulai dari angka 11 sampai 99. Tapi di sini tidak boleh kelipatan 10. Jadi nggak boleh puluhan. 20 nggak boleh, 30 nggak boleh, 40, 50, 60, 70, 80, 90 nggak boleh. Jadi selain angka itu. Kan jadi banyak pilihannya ya. Banyak pilihannya. Sehingga bisa satu kelas itu nggak sama bisa. Besar sudut dinyatakan dalam bilangan bulat terdekat. Tadi kan ada ya, mencari cos B. Misalnya cos B hasilnya 0, misalnya 375 gitu ya. Nah, nanti kan setelah dicari inverse dari sudut B-nya atau inverse dari cosnya ya. Inverse dari cosnya kan hasilnya misalnya derajatnya misalnya 73,452 banyak gitu ya. Nah, itu nanti dibuat lagi sama dengan buat yang bulatnya ya, dibulatkan. Jadi hasil yang koma-koma itu dibulatkan.
pada soal nomor 2 ketiga titik A, B, C tidak berada dalam kuadran satu. Jadi jangan pilihannya di kuadran satu semua. Jadi maksimal 2 titik berada di kuadran satu, sisanya di kuadran yang lain. Ini catatan. Kuadran satu itu nanti pasangan titiknya positif, koma positif. Kuadran 2 negatif, koma positif. Kuadran 3 negatif, negatif. Kuadran 4 positif, negatif. Jadi enggak semuanya ada di kuadran pertama. Jadi tidak semuanya pasangan titiknya itu tidak boleh positif semua. Jadi salah satu atau maksimal 2 titik berada di kuadran satu, sisanya di kuadran yang lain ya. Atau yang satu di kuadran satu, di kuadran 2, terus sisanya di kuadran 3, terus kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran satu, kuadran 2, misalnya kuadran 4 boleh. Jadi nggak boleh dia numpuk di kuadran satu. Nah ini kan ada kata-kata nih, ketentuan khusus. Nah dari sini ya sampai ke bawah ini, sampai ke bawah ini ya. Jangan disalin dalam lembar tugas, hanya dijadikan acuan saja. Jadi yang disalin itu hanya ini aja. Jadi soalnya disalin. Jadi intinya di sini kalian bikin soal sendiri, jawab sendiri. Jadi jangan langsung diketahui gitu ya. Harus ada soalnya. Nggak boleh langsung diketahui. Jadi kalian itu bikin soal sendiri, jawab sendiri. Kalau tidak ada soalnya, berarti langsung jawab, misalnya diketahui A sekian, B sekian, nanti ada sketsa gambarnya ada lagi nih, kosnya ada lagi nih, langsung dijawab seperti itu, nilainya cuma 50. Jadi caranya memang seperti ini. Ini disalin dengan cara langsung mengisi titik-titiknya, ya. Tadi apa? Seperti gambar segitiga apa mana tadi? Nah, seperti gambar berikut. Nah, nanti ada gambarnya di sini ya. Di sini ada gambar berikut. Nah, gambar berikutnya digambarkan, nah, disesuaikan dengan titik-titiknya, tentukan luas. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Ada? Izin bertanya, Bu. Kenapa Dita? Untuk yang soal nomor 2, untuk nomor titik-titiknya itu apakah harus 2 digit atau boleh 1 digit ya, Bu? Gimana? Untuk soal yang kedua, untuk A, untuk menggambarkan di kuadrannya, itu apakah harus 2 digit atau boleh 1 digit? Oh enggak. Kalau Gimana? soal nomor 2 tidak harus dia kalau 2 digit nanti ya enggak harus 2 digit ya. Sesuaikan aja 1 digit boleh, 2 digit boleh. Nanti kan titiknya itu kan nanti tersebar ada di kuadran satu, ada di kuadran 2, mungkin ada di kuadran 3. Misalnya ada 2 titik di kuadran satu, nanti di kuadran 2-nya ada 1 titik misalnya, tidak harus 2 digit ya, tidak harus 2 digit. Nanti untuk itu kan meletakkan titiknya harus pas ya, titiknya misalnya berapa koma berapa. Kalau misalnya titiknya itu angkanya besar bisa pakai skala aja ya, misalnya titiknya besar jadi buat di ininya di apa di gambarnya itu nanti pakai misalnya kelipatan 2 0 misalnya 2 4 6 8 atau 3, pokoknya pakai skala aja gitu ya. Kalau misalnya angkanya misalnya besar-besar gitu ya, kalau satu satuan kan misalnya kita pilih titiknya misalnya 50,60, nanti kertasnya nggak muat. Kalau misalnya satu-satu gitu ya, buat aja misalnya kelipatan 10 di skalanya gitu ya. Tuh gambarnya. Oke. Oke, saya akan screenshot ya untuk ngecek absennya. Silahkan di ininya apa kameranya di ya maksudnya jangan buka tutup kameranya gitu ya. Siap ya. Ini ada 3 slide. Coba slide pertama udah. Ini slide kedua. Hairunisa. Ini buka kamera nggak ini Hairunisa berapa ini? Oh ya. Slide kedua. Terus slide ketiga. Oke. Slide ketiga. Nah, nanti jangan ditutup dulu ininya ya. Udah. Nanti saya ini ya. Tugasnya saya bagi di sini aja. Komputer. Bentar ya. Tugas. Dan
apa tadi namanya? Tugas 2 geometri A ya. Nah, itu soalnya ya. Soalnya tuh silakan. Sekali lagi nanti itu ya ketentuannya kumpulnya di jadi masih berapa hari lagi gitu ya. Nanti ketika kita offline itu nanti dikumpul ya, dikumpulnya letakkan aja nanti di atas meja ya. Di atas meja ketika datang langsung kumpul ya. Di atas meja atau dikumpulkan kolektif dengan satu orang, nanti satu orang mengumpulkannya di atas meja, nanti serahkan ke dosennya gitu ya. Nah, nanti langsung serahkan aja karena saya ada ngajar di ini juga ya di apa paralel ya di kelas satunya di kelas B. Nanti kumpulkannya ke Ibu Fitri ya. Nanti Ibu Fitri hari Senin sudah masuk ya. Nanti Ibu Fitri masuk kelas, nah kumpulnya ke Ibu Fitri nanti ya. Paham maksudnya? Ya, jadi di kolektif letakkan aja di atas meja nanti ya atau kolektif siapa yang ngumpul Priska mungkin ya dikumpul nanti letakkan di atas meja Fitri atau langsung serahkan ke Ibu Fitri saat masuk kelas ya. Jadi kumpulnya di kelas. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan boleh dari sekarang ya kita masih ada waktu mungkin bisa digunakan kalian gunakan sisa waktu ini untuk merancang soal gitu ya mencari titiknya. Ya, soal nomor 1 misalnya Vinas titiknya sisi A, sisi B, sisi C-nya berapa gitu ya. Nanti untuk soal nomor 2 untuk titik A, titik B, titik C-nya berapa. Soal nomor 1 boleh aja sama dengan soal nomor 2 nggak apa-apa ya. Soal nomor 1 angkanya maksudnya salah satu angkanya boleh sama ya. Maksudnya kalau nomor 1 kita menggunakan angka 12 misalnya di nomor 2 boleh juga angka 12 itu dipakai lagi gitu ya. Izin bertanya, Bu. Kenapa? Kemarin Poni hadir, Bu, di Zoom, tapi di pertemuan suaranya gimana? Kemarin Poni hadir, Bu, di Zoom, tapi di absen e-learning-nya masih tanda tanya, Bu, di pertemuan pertama. Poni, oh itu belum ini ya, bukan belum sempat kemarin itu baru sebagian saya cek gitu ya, baru sebagian saya cek, jadi yang masih tanda tanya atau masih kosong padahal kemarin masuk atau kemarin tidak masuk masih tertanda masuk itu memang belum selesai saya ini belum selesai saya apa cek sampai nomor berapa kemarin saya cek gitu ya, Poni ya. Jadi Baik. jangan khawatir nanti saya cek sesuai dengan yang hadir kemarin. Jadi yang tanda tangan. Nah, untuk yang hari ini hadir nanti absennya itu tertanggal yang kemarin ya, tanggal 21. Absen tanggal 21 berarti ya, pertemuan kedua ya. Nanti saya cek. Belum selesai saya cek semuanya kayak gitu. Yang lain ada pertanyaan? Karena belum selesai semuanya saya cek karena saya harus ngecek ya semua ini ya. Kemarin saya ada 4 kelas ya. Jadi itu semuanya harus saya cek karena kuliahnya online semua. Kalau tidak ada, seperti saya katakan tadi, ini masih ada sisa waktu ya untuk 2 SKS, untuk 3 SKS. Gunakan waktunya untuk berkomunikasi atau berdiskusi sesama teman ya. Jangan sampai nanti ada soal yang sama. Oke ya? Nggak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, bisa kita tutup atau saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya. Nanti pertemuan ketiganya dengan Ibu Fitri ya. Mudah-mudahan Ibu Fitri udah masuk ya. Udah masuk dengan Ibu Fitri. Nanti kuliah dengan Ibu Fitri. Ngumpulnya tugasnya juga nanti dengan Ibu Fitri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.